Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali di siang hari ini kita bertemu di acara kesayangan kita, Berita Islami Siang. Dan Masya Allah ya, tadi kita mendengar berita pertama, yaitu berita tentang embun yang sangat bermanfaat sekali informasi untuk kita. Betul, dan ini buat kaum perempuan ya, ini bisa menambah kecantikan. Jadi memang air embun itu sangat luar biasa. Kalau orang zaman dulu ya, itu air embunnya, air minum, gelas ditaruh di atas genteng, paginya diambil, kemudian diminum. Ternyata sehat sekali buat badan kita, Masya Allah. Betul, jadi ternyata bukan hanya menyegarkan suasana di pagi hari saja, tapi banyak sekali khasiatnya untuk kecantikan yang mungkin kita sebagai kaum perempuan juga belum tahu nih. Betul, dan juga sehatnya bukan hanya buat kaum perempuan, tapi buat tubuh kita, buat peredaran darah kita, dan lain sebagainya. Dan ini membuat kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat karunia yang sangat banyak sekali untuk kita, Cak ya. Amin. Nah, setelah ini kita juga masih ada berita yang sangat menarik lagi nih, Kak. Oke, apa, Cak? Jadi kan sekarang lagi Olimpiade. Betul sekali. Ternyata ada tren bekam di kalangan atlet Olimpiade. Wah, Masya Allah ya. Jadi tren bekam di kalangan atlet Olimpiade, kok bisa seperti itu ya? Nah, itu dia. Langsung saja kita lihat ya. Ini dia beritanya. Tren bekam di kalangan atlet Olimpiade. Ada yang berbeda dari penampilan sejumlah atlet renang di Olimpiade Rio 2016. Bukan dari penampilan mereka, melainkan dari lingkaran gelap berwarna kemerahan yang terdapat di punggung dan pundak mereka, termasuk di punggung Michael Phelps, Natalie Collins, dan Alex Nader. Bukan karena cedera atau hal semacamnya, namun sebagaimana diwartakan BBC, mereka memutuskan untuk menjalankan terapi bekam alias cupping. Tentu ini sempat menghebohkan jagat media sosial, namun tanda merah yang berada di tubuh sejumlah perenang dan pesenam itu nyatanya telah umum didapati di dalam negeri kita sendiri. Pengobatan dengan teknik bekam atau sejenis akupunktur tersebut menggunakan gelas kaca yang nantinya jadi wadah penampung darah kotor dari tubuh. Karena bersifat menyedot, maka lingkaran merah bingkai si gelas otomatis tertinggal. Sebagaimana diwartakan CBS News, bekas merah tersebut akan hilang dengan sendirinya selama 3 atau 4 hari. Pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah, mengapa para atlet memilih bekam? Pemirsa beriman, berdasarkan laporan BBC, para atlet mengaku telah menggunakan bekam untuk meredakan sakit dan membantu penyembuhan dari efek fisik yang timbul karena latihan dan kompetisi konstan. Tentu saja, selain bekam ada serangkaian opsi pengobatan termasuk sports massage, sauna, dan mandi es. Namun pesenam asal Amerika Serikat Alex Nader memberitahu USA Today kalau bekam merupakan cara terbaik sejauh ini. Bekam telah menjadi rahasianya bertahun-tahun agar tetap sehat. Ia juga mengatakan kepada USA Today kalau bekam menyelamatkannya dari banyak rasa sakit. Kapten tim Alex, Chris Brooks, menambahkan banyak di antara anggotanya yang telah mencoba melakukan bekam sendiri. Praktik bekam tersebut digunakan oleh para atlet untuk memperlancar peredaran darah, kendati memang tidak terlihat elok ketika harus berenang di hadapan ribuan pasang mata. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya teknik bekam digunakan oleh para atlet yang berlaga di Olimpiade. Pada tahun 2008, teknik serupa juga sudah digunakan oleh perenang asal Cina, Wang Kun. Di AS sendiri, teknik bekam ini juga populer di kalangan selebriti. Dua aktris Hollywood, Gwyneth Paltrow dan Jennifer Aniston, juga menggunakan bekam untuk memperlancar peredaran darah mereka beberapa tahun silam. Di Amerika Serikat sendiri, bekam hanya dibanderol $15 Amerika Serikat saja atau sekitar Rp196.000. Alhamdulillah, kita masih di Berita Islami Siang, dan tadi kita sudah lihat setengah dari cuplikan tentang bekam yang sekarang sudah mendunia, Cak ya. Jadi atlet-atlet di Olimpiade sudah kemudian menggunakan terapi bekam itu sebagai kesehatan mereka. Masya Allah. Cukup mengejutkan juga. Betul, ya, karena sangat luar biasa. Iya, tren bekam di kalangan atlet Olimpiade. Langsung saja kita lihat berita lanjutannya ya. Ini dia.
Pemirsa beriman, seperti kita ketahui bahwa pengobatan dengan cara dibekam rupanya warisan dari zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu pengobatan bekam dilakukan dengan menggunakan tanduk kerbau atau sapi atau tulang unta serta gading seekor gajah. Bekam pun menjadi anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu bentuk pengobatan. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesembuhan atau obat itu ada pada 3 hal, dengan minum madu, pisau hijamah atau bekam, dan dengan besi panas, dan aku melarang umatku dengan besi panas. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Islam sendiri, pengobatan dengan cara bekam memiliki waktu-waktu khusus. Waktu berbekam sebaiknya dilakukan pada pertengahan bulan, karena darah kotor berhimpun dan sedang pada puncak gejolak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melakukan hijamah pada pelipis dan pundaknya. Ia melakukannya pada hari ke-17, ke-19, atau ke-21. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sedangkan menurut Ibnu Sina, di dalam kitabnya Al-Kanun, mengatakan diperintahkannya untuk tidak berbekam di awal bulan karena cairan-cairan tubuh kurang aktif bergerak dan tidak normal, dan tidak pula di akhir bulan karena bisa jadi cairan-cairan tubuh mengalami pengurangan. Oleh karena itu diperintahkan melakukan bekam pada pertengahan bulan ketika cairan-cairan tubuh bergolak keras dan mencapai puncak penambahannya karena bertambahnya cahaya di bulan. Pemilihan waktu bekam adalah sebagai tindakan preventif untuk menjaga kesehatan dan penjagaan diri terhadap penyakit. Selain itu, berbekam dalam keadaan perut kosong itu adalah paling baik karena di dalamnya terdapat kesembuhan. Maka disarankan bagi yang hendak berbekam untuk tidak makan makanan berat 2-3 jam sebelumnya. Pemirsa, adapun bagian-bagian tubuh yang dianjurkan untuk dibekam, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa bagian tubuh itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah pernah melakukan bekam pada bagian atas telapak kakinya yang sakit. Kemudian, Rasulullah pernah melakukan bekam pada bagian kepala karena pusing yang menimpa beliau. Yang ketiga, Rasulullah juga pernah melakukan bekam pada 2 urat lehernya dan pada urat belakang yang terletak antara 2 bahunya. Terakhir, Rasulullah juga pernah melakukan bekam di bagian pangkal pahanya. Pemirsa, perlu Anda ketahui pula, hendaknya seorang muslim ketika melakukan bekam berniat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasulullah demi tujuan kesembuhan, serta hendaknya menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah saat melakukan bekam.